Halo penutur bahasa kita. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bagi kelas 12 SMA dan SMK. Masih terkait editorial, kali ini kita akan belajar bersama menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di radio dan televisi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada berita di radio atau televisi, berita utama ditayangkan atau dibacakan paling awal. Berita yang fenomenal biasanya diulas tidak hanya oleh satu media, surat kabar, televisi, radio, atau internet, tetapi oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Jika muncul di surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini. Di televisi atau radio, polemik muncul dalam bentuk diskusi, debat, atau konferensi. Berdasarkan hasil membaca berbagai berita utama itulah, kamu dapat menentukan isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. Berikut ini disajikan dua buah berita dari dua media massa. Kedua berita ini mengangkat isu yang sama, yakni tentang migrasi TV analog ke TV digital. Isu dari kedua media massa tersebut ternyata diangkat pula oleh hampir semua media massa nasional dan lokal. Artinya, isu tersebut dapat dikatakan sangat aktual, tetapi juga mungkin sangat fenomenal dan kontroversial. Cobalah untuk mendalaminya sehingga kamu dapat menemukan isu aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kominfo siapkan layanan bantuan jelang suntik mati TV analog 2 November. Kompas.com Pemerintah memastikan bahwa migrasi siaran televisi, TV, analog ke digital atau dikenal sebagai analog switch off, ASO, akan tetap dilakukan pada 2 November 2022. Namun, ASO pada 2 November hanya berpengaruh pada sebagian wilayah Indonesia saja, yakni meliputi 222 wilayah termasuk 9 kabupaten di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Awalnya, pemerintah merencanakan bahwa siaran TV analog di Indonesia akan dimatikan selambat-lambatnya pada 2 November mendatang. Sekitar seminggu menuju ASO 2 November, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengatakan pihaknya mendirikan posko untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai migrasi siaran televisi analog ke digital. Bagi masyarakat yang masih bingung soal peralihan siaran analog ke digital ini, Kominfo telah menyediakan posko melalui kontak layanan di nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 081182022008. Masyarakat juga bisa mengakses laman website resmi Kominfo di URL https://siarandigital.kominfo.go.id/ untuk informasi soal analog switch off. Kami akan meneliti untuk beberapa wilayah kabupaten dan kota atau provinsi di Indonesia untuk segera dilakukan analog switch off sesuai kesiapan wilayah masing-masing. Pada saat analog switch off Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan posko, kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sebagaimana dikutip Kompas Tekno melalui keterangan resmi yang diterima Kompas Tekno, Kamis, 27 Oktober 2022. Johnny menjelaskan, kehadiran posko bantuan ini secara khusus bertujuan agar masyarakat miskin yang membutuhkan perangkat set-top box, STB, agar TV non-digital milik mereka bisa menangkap siaran TV digital. Apabila nanti ternyata ada televisi masyarakat yang belum bisa menerima siaran digital oleh karena belum tersedia set-top box bagi keluarga miskin, maka Kementerian Kominfo akan melayani sedapat mungkin, kata Johnny. Distribusi STB di Jabodetabek capai 98,44%. Wilayah Jabodetabek merupakan wilayah siaran yang menjadi fokus implementasi ASO oleh Kominfo saat ini. Sebelumnya, 8 kabupaten dan kota di 4 wilayah siaran lainnya sudah lebih dulu dimatikan siaran TV analognya pada April lalu. Selain menyempurnakan infrastruktur MOX di wilayah Jabodetabek,
Kominfo dan TV swasta juga membagikan STB bagi rumah tangga miskin. Menurut Joni, distribusi STB bagi keluarga miskin di Jabodetabek sudah mencapai 98,44% dari rasio 359.617 unit kewajiban Kominfo. Distribusi telah mencapai 98,44% dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 unit set-top box dan seluruh penyelenggara multiplex menyediakan 112.484, kata Joni awal pekan ini. Dari total 479.000 rumah tangga miskin di Jabodetabek, Kominfo sendiri bertugas menyiapkan 76% STB, sementara TV swasta menyediakan 24%. Untuk STB gratis secara nasional, per data Januari 2022, Kominfo mengatakan bahwa total STB gratis yang tersedia berjumlah 5.177.760 unit. Angka STB gratis itu berasal dari komitmen penyelenggara multiplexing dan Kemenkominfo. Namun, hingga kini, belum ada perkembangan informasi lebih lanjut soal total STB gratis yang akan dibagikan secara nasional dan berapa persentase distribusi STB gratis yang sudah berjalan hingga kini. Untuk mengetahui apakah TV sudah mendukung siaran digital atau belum, bisa melalui pengecekan manual. Selengkapnya seperti dalam artikel berikut ini, ingin tahu TV Anda sudah digital atau belum? Begini cara mengeceknya. Masyarakat pun bisa mengecek apakah Smart TV dan Android TV mereka mendukung siaran digital atau belum melalui halaman resmi Kementerian Kominfo di https://siarandigital.kominfo.go.id. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Kominfo siapkan layanan bantuan jelang suntik mati TV analog 2 November. Berita 2. Kominfo suntik mati TV analog mulai 2 November, seluruh Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengumumkan migrasi TV analog ke digital akan dilakukan pada 2 November. Namun itu baru akan berlaku di 222 kota dan kabupaten. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November, yaitu 8 kota dan kabupaten di 4 wilayah siaran telah dilaksanakan analog switch off pada bulan April yang lalu, kata Menkominfo, Johnny G. Plate dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 24 Oktober. Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022 dan 173 kabupaten kota non-terrestrial service atau tidak ada layanan TV terrestrial, lanjut Plate. Dengan demikian ada 222 kabupaten kota yang total analog switch off, katanya lagi. Program ASO ini merupakan bagian dari pelaksanaan UU Cipta Kerja. Tenggat waktunya jatuh pada 2 November bulan depan. Sebetulnya, tanggal itu menjadi batas akhir migrasi ASO. Namun masih ada beberapa wilayah yang ternyata belum dapat melakukan migrasi. Paling tidak, ada 292 kota dan kabupaten lainnya yang belum ASO pada 2 November. Pemerintah akan meneliti kesiapannya agar bisa segera melaksanakan program ini. Selanjutnya akan kami meneliti analog switch off untuk wilayah-wilayah baik kabupaten kota atau kota-kota provinsi penting di Indonesia untuk segera dilakukan analog switch off sesuai kesiapan wilayah masing-masing, tutur Plate. Di sisi lain, untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah telah melakukan distribusi 98,44% STB dari total 479.000 STB yang harus dibagikan ke keluarga miskin. Angka tersebut dibagi dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 STB dan seluruh penyelenggara multiplex menyediakan 112.484. Atau pemerintah menyiapkan 76% set-top box Jabodetabek dan penyelenggara MUX atau televisi swasta menyediakan 24%. Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ASO dilakukan secara bertahap mulai November karena mesti menyiapkan beberapa hal, terutama STB.
STB-nya itu pemerintah sudah menyelesaikan, distribusi, TV swasta baru 4,4% sehingga harus diatur kembali, ungkap dia. Secara umum kita akan memenuhi ketentuan undang-undang, tandas Mahfud, tanpa merinci ketidaksesuaiannya dengan UU Cipta Kerja. Baca artikel CNN Indonesia, Kominfo suntik mati TV analog mulai 2 November, seluruh Indonesia. Setelah membaca kedua berita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Peristiwa apa saja yang diberitakan dalam dua teks berita tersebut? Migrasi siaran televisi, TV, analog ke digital atau dikenal sebagai analog switch off, ASO, akan tetap dilakukan pada 2 November 2022. Pemerintah telah melakukan distribusi 98,44% STB dari total 479.000 STB yang harus dibagikan ke keluarga miskin untuk wilayah Jabodetabek. Disebutkan fakta yang terdapat dalam kedua teks berita tersebut. 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengumumkan migrasi TV analog ke digital akan dilakukan pada 2 November. 2. Namun itu baru akan berlaku di 222 kota dan kabupaten. 3. Pemerintah telah melakukan distribusi 98,44% STB dari total 479.000 STB yang harus dibagikan ke keluarga miskin untuk wilayah Jabodetabek. C. Berdasarkan peristiwa yang terjadi serta fakta yang terdata, ungkapkanlah isu aktual dari kedua teks berita tersebut dengan menggunakan kalimatmu. Tahapan migrasi TV analog ke TV digital berlanjut. Yang terdekat, pemerintah hendak menyuntik mati TV analog per 2 November 2022. Namun, kebijakan itu tidak berlaku di seluruh wilayah tanah air. Kominfo akan melakukannya bertahap, mulai dari 222 kabupaten dan kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah juga telah menyediakan STB dan mendistribusikannya bagi keluarga miskin. Selanjutnya, untuk meningkatkan penguasaanmu terhadap materi ini, kerjakan tugas berikut ini. Tugas 1. Carilah minimal 3 berita utama yang isinya sama dari 3 media yang berbeda. 2. Tulislah peristiwa yang terdapat dalam ketiga teks berita tersebut. 3. Identifikasilah fakta, peristiwa yang terdapat dalam ketiga teks berita tersebut. Selamat belajar! Baik penutur bahasa kita, itulah pembahasan materi menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video bahasa kita berikutnya.